Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini ya, kita bisa bertemu kembali di majelis ya, kajian kitab Fathur Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah karya Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang ke-22 ya, Al-Bab As-Sani wal Ishrun. Yaitu bab yang membahas tentang fi tahdhiri salaf an ilmil kalam ya, peringatan para ulama salaf terhadap ilmu kalam. Kalau di kitab yang ada di hadapan antum bisa antum buka di halaman 127 ya. Nah, baik. Ini babnya termasuk ya ringkas, tidak terlalu panjang. Dibahas di 2 halaman ya. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Al-Utsaimin ya, penulis kitab ini, beliau mengatakan ilmul kalam huwa ma ahdasahu al-mutakallimuna fi usulid dini min isbatil aqaidi bit turukillati ibtakaruha. Jadi ilmu kalam adalah ilmu ya, yang dibuat oleh para ahli kalam al-mutakallimun tentang ya, pokok-pokok agama untuk menetapkan akidah ya, dengan jalan atau dengan cara-cara yang mereka buat sendiri ya. Bituruk allati ibtakaruha. Wa a'radu biha amma ja'al kitabu wa sunnatu bih. Dan mereka berpaling dari apa yang ada dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah. Jadi rujukan ya, ahlul kalam al-mutakallimun itu bukan Al-Qur'an dan sunnah. Rujukannya bukan itu. Maka mereka berpaling dari Al-Qur'an dan sunnah. Wa qad tanawwa'at ibaratu salafi fi tahdhiri anil kalami wa ahli. Jadi banyak ragam ya, ungkapan para ulama salaf di dalam memberikan peringatan terhadap ilmu kalam dan para para penganutnya, para penempuhnya ya. Wa ahlihi. Itu banyak ya. Peringatan-peringatan yang disampaikan oleh para ulama salafus saleh ya, tentang bahayanya ilmu kalam dan para pelakunya. Kenapa? Nah, lima yubdi ilaihi minasyubuhati wasyukuk. Karena ilmu kalam itu bisa menyebabkan ya seseorang terjerumus kepada subhat dan keraguan-raguan ya, keraguan-raguan. Hatta qala al-Imam Ahmad, sampai Imam Ahmad ya, beliau berkata la yuflihu sahibu kalamin abada. Tidak akan ya beruntung ya orang-orang yang sahibul kalam ya, para ahli kalam selama-lamanya. Itu kata Imam Ahmad. Nah, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi dalam keterangannya Syekh Ibnu Al-Utsaimin mengatakan ya, jadi ilmu kalam itu adalah ibarat an isbatil aqaid bituruk al-kalamiyah al-mabniyah ala al-jadal alladhi yusammunahu aklan. Jadi ilmu kalam itu ada satu ungkapan untuk menetapkan akidah ya, dengan ya, metode kalam ya, yang dibangun berdasarkan jadal ya. Jadal itu debat ya, yang mereka anggap atau mereka beri nama sebagai akal, yusammunahu aklan. Nah, maka ini disebut ilmu kalam karena banyak ngomong gitu, likasratil kalam fihi.
Sampai-sampai mereka itu ya ketika mau menjelaskan satu masalah, tajid al-wahid minhum yaktubu safhataini wa salasa safahat li ajli mas'alatin wahidah. Hanya untuk menjelaskan satu masalah itu bisa menghabiskan 2 sampai 3 halaman gitu. Padahal masalah gampang gitu ya. Jadi banyak ngomongnya. Meliuk-liuk omongannya gitu ya. Jadi kemana-mana. Nah itulah kenapa dia disebut kalam, karena banyak omongnya. Nah kalau kita memang belajar filsafat ya, yang pernah belajar filsafat, kan ada filsafat ilmu ya, ada filsafat umum, termasuk ada filsafat Islam tuh di kampus-kampus tertentu kan diajarkan. Ya itu hebat-hebatan ngomong aja, gitu. Tidak akan pernah ada ujungnya, betul. Nah setiap orang kan bisa bicara ya, sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Akhirnya nggak selesai gitu. Nah disitulah ya, subhatnya ilmu kalam. Ya. Bahkan tadi bisa menyebabkan seseorang itu muncul keraguan dalam dirinya ya. Bahkan terhadap apakah Allah itu ada atau tidak. Nah itu orang bisa ragu. Gara-gara dia memikirkannya pakai akal. Ya. Lalu dia bahas dengan ungkapan-ungkapannya, dengan kalamnya dia. Ilmu kalam itu baru ada setelah ya, selesai masa sahabat. Itu ba'da inqiradi as-sahabah. Lima dakhala haula illadina arghama ba'dhum 'ala dukhul fil Islam hawwalu an yufsidu al-aqaid. Ketika selesai generasi sahabat, ada orang-orang yang masuk ke dalam Islam dan berusaha merusak akidah Islam. Nah, lalu mereka sering berdebat, ya, sering berdiskusi gitu ya. Bahkan membahas tadi masalah-masalah pokok dalam agama, mereka perdebatkan, mereka diskusikan. Nah, bahkan ada hatta inna ba'dahum yaqul, sampai ada sebagian dari mereka itu mengatakan la tasihhu aqidatul insani hatta yataqaddamuha au yataqaddamaha syakkun. Tidaklah akan benar akidah seseorang sampai dia mengalami keraguan. Jadi kalau orang belum ragu-ragu nggak akan benar akidahnya. Kan kacau balau kan cara berpikirnya. Nah ini la tasihhu aqidatul insani hatta yataqaddamaha syakkun. Jadi payasuku awalan summa yuhawilu an yuzila dzalika syak. Jadi harus lewat keraguan dulu. Nah, kalau dia sudah mengalami keraguan, baru nanti dia akan berusaha bagaimana dia menghilangkan keraguan itu. Nah, ini teorinya mereka ya. Teorinya para filosof, para ahlul kalam ya. Sampai saya Ibnu Al-Utsaimin mengatakan a'udzubillah ya. Ma'adallah ya. Aku berlindung kepada Allah. Nah, ini. Walakin man ya'manu nafsahu idza syakka an yarja' ilal yaqin. Nah, akan tetapi apakah ada orang yang aman gitu dirinya apabila dia sudah mendapatkan keraguan, dia akan kembali kepada yang meyakinkan? Ada enggak jaminan keamanan? Belum tentu gitu. Bahkan akhsha annahu idza syakka raja'a ilal kufr. Bahkan aku khawatir, kata saya Ibnu Utsaimin, kalau seseorang itu dia ragu, bukan kembali pada keyakinan, tapi dia justru malah kembali kepada kekufuran. Wa ala kulli hal, nah bagaimanapun fakalamuhum batilun min aslihi. Jadi perkataan mereka, teori mereka itu dari dasarnya memang sudah batil. Batil nggak coba tadi? Orang kalau benar akidahnya harus ragu dulu. Kan teorinya batil itu. Nah, itu ahlu kalam. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, maka Imam Ahmad mengatakan la yuflihu sahibu kalamin abada. Jadi orang yang bergelut di dalam ilmu kalam, terjerembab pada ilmu kalam itu tidak akan beruntung selama-lamanya. Kenapa? Nah, karena kita mendapatkan ya, keadaan ya, orang-orang yang masuk ke dunia ilmu kalam, mereka itu berada dalam kebingungan, ya, keraguan-raguan. Bahkan wa annal insana minhum yamutu wa huwa syakun ya fi dinihi. Ada di antara mereka yang ketika mati bahkan dia ragu terhadap agamanya sendiri. Nah, sampai sebagian ahlu salaf mengatakan aksarun nasi syakan
Ya, aksarun nasi syakan indal mauti ahlul kalam. Jadi orang yang paling banyak ragu-ragunya ketika mati itu adalah ahlul kalam. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sampai ada sebagian mereka mengatakan ketika mati, ketika sakaratul maut gitu ya, ana amutu ala dinil ajaizi. Aku mati berada di atas agama yang al-ajaiz. Ajaiz itu jamak dari kata al-ajuz. Ajuz itu apa? Ajuz itu lemah. Ya. Lemah. Dia nggak bisa berdebat. Dia nggak bisa membangun akidahnya berdasarkan tadi perdebatan. Nah, itu. Jadi ketika dia mengatakan ana amutu ala dinil ajaiz, itu sebenarnya ya penghinaan mereka. Kenapa? Li'anna dinal ajaizi mabniyun alal fitrati wat taslimi lin nusus. Karena agama al ajaiz ini yang dimaksud din al ajaiz itu adalah ya agama Islam yang dibangun berdasarkan fitrah. Nah, yang selamat ya, atau yang tunduk kepada dalil at-taslim lin nusus, dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, mereka menganggap agama Islam itu la ta'rifu an tujadila wa la ta'rifu an tabni aqidataha 'alal jadal. Nah, mereka tidak tahu ya, tidak bisa berdebat, mereka tidak tahu bagaimana cara membangun akidah di atas jadal ya, perdebatan. Mereka hanya membaca Alkitab, Al-Quran dan Sunnah, lalu mengambil dari Al-Quran Sunnah. Nah, tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, wahum yatamannawna an ya'udu ila dinil ajaizi walakinnahu la yahsulu lahum lima fi qulubihim minal fitnah. Mereka sebenarnya berkeinginan ya untuk kembali kepada agama yang mereka sebut agama al-ajaiz itu. Akan tetapi itu tidak terjadi. Karena apa? Di dalam hati mereka, hatinya sudah terkena fitnah. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, bahkan sebagian mereka mengatakan man talaba ilmul kalam tazandaqa aysara jindiqan. Barang siapa yang mencari atau belajar ilmu kalam maka dia telah menjadi seorang zindik ya. Zindik itu ya sama dengan orang munafik ya. Bedanya kalau orang munafik selama-lamanya menyembunyikan kekufurannya, menampakkan keimanannya, dalam hatinya dia sembunyikan kekufurannya. Zindik itu bedanya dengan munafik. Kadang-kadang dia menerangkan kekufurannya. Berterus terang gitu kekufurannya. Walaupun kadang-kadang dia sembunyikan. Itu bedanya zindik dengan munafik. Maka ini sudah cukup ya. Apa yang dikatakan oleh mereka ini sebagai peringatan. Nah, dari ilmu kalam. Ya, itu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yadribu bil jaridi wan ni'ali wa yutafu bihim fil asyairi wal qabail. Ya, jadi hukuman bagi ahlul kalam menurut Al-Imam Asy-Syafi'i adalah mereka dipukul dengan pelepah kurma, dipukul dengan sendal, pukulin gitu. Hukumannya. Ya kalau ada ketemu di kampung kita, dia belajar kalam, tangkap pukulin. Itu. Kata Imam Syafi'i. Jadi Mas Anin tuh tangkap tuh ya. Nah, belajar. Nah, ini kata Al-Imam Syafi'i. Ditangkap ya, dipukulin pakai pelepah kurma, pakai sendal, dan habis itu diarak di keliling kampung. Nah, supaya orang tahu semua. Ini sebagai hukuman. Hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnata wa aqbala ala ilmil kalam. Ini sebagai balasan karena dia meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah untuk masalah pokok dalam agama, dia malah ya belajar ilmu kalam, dia tinggalkan Quran dan Sunnah. Nah, itu sebabnya kenapa mereka harus dipukul. Nah, ini sama seperti takzir bagi para peminum khamar itu ya. Dalam hadis kan orang minum khamar itu takzirnya dipukul ya, pakai sendal, pakai pelepah kurma dan seterusnya. Nah, itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, karena mereka telah merusak akidah, di annahum afsadul aqaid bihadzal kalam alladzi atau bihi wa hum yaz'amuna annahum
haqqaqu al-aqaida walakinnahum kharaqu al-aqaid fil waqi'i. Jadi mereka itu merusak akidah dengan ilmu kalam. Nah, yang mereka anggap ya, ilmu kalam itu betul-betul ya bisa menetapkan akidah yang benar gitu ya. Akan tetapi sebenarnya mereka telah ya, merobohkan akidah secara fakta ya, bukan mengokohkan. Maka tadi hukumannya adalah dipukul ya. Ta'ziron wa tahziron. Ta'zir, apa itu ta'zir? Nah, kalau tahzir peringatan, ta'zir itu ya hukuman ya, hukuman terhadap perbuatan menyimpang yang ketetapannya berdasarkan kebijakan seorang hakim atau khalifah gitu ya, atau yang mewakili yaitu qadi ya. Jadi ada orang jelas-jelas melanggar gitu, melanggar ketetapan syariat gitu ya. Tapi dalam Al-Quran, dalam hadis tidak dijelaskan rincian apa hukumannya. Hukumannya apa? Nah, maka orang yang seperti itu ditakzir. Takzir itu apa? Dihukum berdasarkan ketetapan oleh qadi atau oleh seorang hakim atas nama khalifah itu. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum. Itu takzir, harus ditakzir, harus ditakzir dan ditahzir. Gitu. Nah, kalau takzir itu untuk pelaku, kalau tahzir untuk orang lain. Itu bedanya juga. Kalau takzir, pelakunya ditakzir. Kalau tahzir, fungsinya untuk orang. Bisa bedakan nggak? Oh, memberikan peringatan kepada orang. Ini loh, kamu itu jangan belajar ilmu kalam. Nah itu namanya tahzir. Hati-hati, ini berbahaya. Nah, itu namanya tahzir. Tahziran li ghairihim. Nah, sementara takzir untuk pelakunya karena apa? Li annahum irtakabu amran muharrama, melanggar perkara yang diharamkan. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Itu. Karena mereka tidak mengambil ya akidah mereka dari Al-Qur'an dan dari sunnah. Kemudian wa hum mustahiqquna lima qalahu al-Imam Asy-Syafi'i min wajhin liyatubu ila Allahi wa yartadi'u ghairuhum an ittiba'i madhhabihim. Nah, jadi mereka para ahlul kalam itu memang berhak untuk dihukum seperti yang dikatakan oleh al-Imam Asy-Syafi'i di satu sisi. Agar apa? Agar mereka bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala dan agar orang-orang selain mereka ya tercegah untuk mengikuti mazhab ahlul kalam. Itu supaya orang-orang itu tidak ikut-ikutan terjerumus ke dalam kubangan ilmu kalam. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lalu kata Ibnu Utsaimin, wa idza nazarna ilaihim min wajhin akhar, apabila kita perhatikan ya, kita lihat mereka ini para penggiat ilmu kalam. Nah, di satu sisi qad ya wa qad istawallat alaihimul hirah. Mereka telah dikuasai oleh kebingungan. Wastahwaja alaihimu syaitan. Mereka telah dikuasai oleh syaitan. Fa innana narhamuhum wa narukku lahum. Nah, sesungguhnya kita sayangi mereka ya. Kita bersikap lemah lembut kepada mereka. Di satu sisi ya, kita harus kasihani mereka. Itu kata saya Ibnu Utsaimin. Dan wa nahmadullah alladzi afana mimma ibtalahum bih. Kita memuji Allah Ta'ala, bersyukur ya, memuji Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan kita dengan ya, musibah yang menimpa mereka. Jadi kalau kita melihat ada teman kita belajar ilmu kalam, getol dia di situ atau belajar filsafat misalnya, itu harus dikasihani. Harus dikasihani. Kasihan, mereka nanti bingung gitu. Nah, maka kita sayangi mereka, kita berlemah lembut kepada mereka dan sekaligus kita bersyukur memuji Allah Ta'ala karena Allah telah menyelamatkan kita dari ya musibah yang menimpa mereka.
Nah. Lalu kata saya Ibnu Utsaimin, fala nafihim nazrani. Maka bagi kami terhadap mereka itu ada dua pandangan. Satu, nazrun min jihati syar'i. Satu dilihat ya dari sisi syariat. Apa yang harus dilakukan? Nu'addibuhum. Kita didik mereka wa namna'uhum bihi. Lalu kita mencegah mereka, melarang mereka dari ilmu kalam atau ilmu filsafat gitu ya. Min nashri mazhabihim, untuk menyebarluaskan mazhab mereka. Itu kalau kita lihat dari sisi syariat. Yang harus kita lakukan apa? Mendidik mereka, mencegah mereka supaya tidak menyebarluaskan pahamnya. Ya. Yaitu tadi masalah pokok agama ya dibangun berdasarkan akal gitu ya. Tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini harus dicegah agar tidak menyebar ya mazhab mereka. Tapi kalau kita lihat wa nadrun min jihatil qadar, nah, kalau kita lihat dari sisi takdir gitu ya, narhamuhum, kita sayangi mereka, kasihan gitu, kita kasihani mereka. Wa nas'alullaha lahumul afiyah, kita mohonkan kepada Allah semoga mereka diberikan keselamatan. Wa nahmadullaha alladzi afana min halihim, dan sekaligus kita ya bersyukur kepada Allah Ta'ala, memuji-muji Allah Ta'ala karena Allah telah menyelamatkan kita dari keadaan yang mereka alami gitu ya, dari keadaan mereka. Nah itu kata saya Ibnu Utsaimin rahimani wa rahimahullah. Nah, baik Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Itu ya. Jadi yang perlu kita lakukan itu kata pada saat kita bertemu dengan ahlul kalam. Itu. Nah, kemudian ya. Wa aksaru man yukhafu alaihimud dhalal humul ladina dakhulu fi ilmil kalam wa lam yasilu ila ghayati. Nah, dan kebanyakan orang yang dikhawatirkan ya berpotensi terjebak pada kesesatan ilmu kalam ini, yaitu mereka yang telah masuk ke dalam ilmu kalam tapi walam yasilu ila ghayatihi, tidak sampai kepada tujuannya. Nah, kemudian wa wajhu dzalika anna man lam yadkhul fihi fa huwa fi afiyah. Ini berarti orang yang belum masuk ke ilmu kalam berarti dia ya selamat dari kesesatan. Fa huwa fi afiyatin. Maksudnya fi afiyatin minadh dhalal. Nah, itu maka bersyukurlah ya kita yang tidak ya terjerumus masuk ke dalam kubangan ilmu kalam tadi. Tapi waman wasala ila ghayatihi faqad tabayyana lahu fasaduh. Barang siapa yang masuk ke ilmu kalam lalu dia sampai pada tujuannya, maka jelas ya bagi dia kerusakannya jelas. Kemudian dia kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana itu terjadi pada sebagian ya kibaruhum aw li ba'di kibarihim, ya, terjadi pada senior-senior mereka ahlul kalam. Di antara siapa? Seperti Imam Ar-Razi, Imam Al-Ghazali. Kedua tokoh ini dulu pernah ya mereka masuk gitu ya, terjerembab pada mendalami ilmu kalam sampai akhirnya mereka tersadarkan. Ya. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali sampai menulis kitab Tahafutul Falasifah. Tahafutul Falasifah. Itu kekacauan filsafat. Ya filsafat itu nama lain ilmu kalam. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain ya. Nah, jadi akhirnya Imam Ar-Razi sadar, Imam Al-Ghazali sadar. Dan banyak lagi tokoh-tokoh lain gitu ya. Gitu. Dan bahkan mereka merasa bodoh, merasa bingung, mereka sendiri mengakui merasa telah tersesat gitu ya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, penulis kitab tafsir yang luar biasa sebenarnya. Beliau punya kitab tafsir judulnya Mafatihul Ghaib, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ar-Razi.
itu ada berapa jilid ya? Saya punya itu. Ya, kalau enggak 10-15 jilid ya. Itu luas sekali memang tafsirnya. Nah, jadi detail ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ya. Nah, Ar-Razi ini, maksudnya saya Fakhruddin Ar-Razi ya. Bukan Ar-Razi yang lain, Fakhruddin Ar-Razi maksudnya. Nah, ya penulis kitab tadi ya. Kitab Mafatihul Ghaib ya. Nah, di mana dia Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi ini beliau pernah mengatakan laqad ta'ammaltu turuq wal kalamiyata wal manahijal falsafiyah. Ya, fama ra'aituha ya tusfi alilan wala tarwi golilan. Ya, setelah aku fikirkan, aku renungkan cara-cara kalam ya dan metode filsafat itu, maka aku tidak mendapatkan ilmu kalam itu bisa menyembuhkan penyakit. Enggak ya. Orang pengen tahu kebenaran, kalau yang dia ambil lewat jari ilmu kalam itu dia enggak akan pernah ketemu kebenaran enggak pernah. Enggak akan pernah sampai kepada yang hak, tidak pernah. Maka beliau katakan ya fama ra'aituha tasfi alilan wala tarwi golilan, dan tidak bisa membuat hilang ya kehausan orang yang haus. Dia haus ilmu gitu ya, ingin cari yang benar, lalu dia belajar filsafat, dia belajar ilmu kalam, itu nggak akan terpuaskan gitu ya, nggak selesai gitu. Nah, itu kata Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah. Lalu beliau katakan wa ra'aitu aqrabu turuqi tariqatul Quran. Aku melihat ya jalan paling dekat untuk bisa sampai kepada kebenaran adalah jalannya Al-Quran. Nah, aqra'u fil isbat misalnya, kata beliau, aku membaca tentang menetapkan sifat Allah ya, baik sifat zatiyah maupun sifat fi'liyah. Nah, itu ada dalam Al-Quran surah Thaha ayat 5 misalnya. Ar-Rahmanu 'alal arsyish tawa. Udah selesai, ketemu kan? Gak usah bingung-bingung. Gak usah mikir, loh kok Allah bersemayam di atas arsy piye? Nanti berarti arsy-nya segede apa kan gitu. Nah, kan terus dipikirin gitu. Enggak ketemu-ketemu. Tapi kalau kita kembali ke Al-Quran, udah selesai. Nah, itu contohnya ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Ada lagi ayat surah Fatir ayat 10, ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib. Ya. Kalimat-kalimat yang baik itu naik ke atas menuju Allah Ta'ala. Berarti kalau ditanya Allah di mana? Allah di atas, selesai. Dua dalil ini sudah sangat tegas. Udah cukup menjelaskan Allah itu di mana. Udah jelas kan? Nah, kalau para filosof, mereka bahas kemana-mana itu. Nggak ketemu-ketemu. Quran clear, udah jelas. Allah ada di atas, Allah istawa di atas arsy. Gitu. Nah, lalu tentang sesuatu yang dinafikan dari Allah Ta'ala, jelas ayatnya. Surah Asy-Syura ayat 11, ya, surah Thaha ayat 110, termasuk surah Maryam ayat 65, termasuk surah Al-Ikhlas ayat 4 kemarin. Nah, itu sesuatu yang dinafikan dari Allah Ta'ala, bahwa Allah itu nggak ada yang nyamai. Apapun, tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bapak-bapak dan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian itu tadi yang dimaksud kama jara li kibarihim payabqal khataru alaman kharaja anis siratil mustaqim. Tetapi bahaya itu tetap ada, mengancam ya. Atas siapa? Atas orang-orang yang keluar dari jalan yang lurus, yaitu keluar dari Quran dan Sunnah. Walam yatabayyan lahu haqiqatul amr. Walam yatabayyan lahu haqiqatul amr. Dan hakikat segala sesuatu itu enggak jelas-jelas gitu ya. Kalau dia keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah, enggak akan ketemu. Nah, tadi ya misalnya contoh yang sering kita bahas ya. Orang kalau sudah kena virus ilmu kalam misalnya, virus filsafat, dia nggak akan terima kalau dibilang Allah itu bersemayam di atas arsy. Iya kan? Akhirnya dia mengatakan Allah itu wujud bila makan. Itu kalau ditanya lagi, bingung lagi nanti mereka. Loh, kok Allah nggak punya tempat? Gitu ya.
Nah, kita bisa terus pertanyakan. Nanti akhirnya mereka bingung sendiri ya. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, jelas Allah istawa alal arsy, selesai. Nah ini bapak-bapak dan ibu sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa qad nukila naqala al-muallif rahimahullahu fi hadhihi al-fatawa katsiran min kalamin man takallama fi hadzal babi minal mutakallimin. Jadi ini kan aslinya ringkasan dari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Fatawa Al-Hamawiyah kan aslinya. Lalu diringkas oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dikasih judul Fathu Rabbil Bariyah bitalkhis Al-Hamawiyah. Nah, jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, ya, penulis kitab Fatawa Al-Hamawiyah, Fatawa Al-Kubra Al-Hamawiyah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menukil dalam fatwanya ini banyak ya, dari perkataan ya, ahli kalam al-mutakallimin itu ya. Walaupun beliau katakan begini, wa in kunna mustaghnina bil kitabi wa sunnati wa asari salafi an kulli kalam. Meskipun sebenarnya kami sudah cukup, kata Ibnu Taimiyah ya, sudah cukup dengan Al-Quran, cukup dengan sunnah, cukup dengan asar para ulama salaf. Tidak butuh terhadap kalam. Tapi beliau ketika menerangkan, beliau mengutip tokoh-tokoh ahlul kalam atau minal mutakallimin. Kenapa? Beliau katakan di sini, walakinna katsiran minan nas, karena ya, kebanyakan orang itu, apalagi yang sudah terjerumus pada ilmu kalam atau filsafat itu, ya, qad sara muntasiban ila ba'di tawaifil mutakallimina wa muhsinan lidhanni bihim duna ghairihim. Nah, karena kebanyakan orang yang menisbatkan diri mereka kepada ya taifah atau tawaif al-mutakallimin, pada kelompok ahli kalam tertentu ya, sebagian ahlul kalam, dan mereka berhusnuzon kepada ahlul kalam tapi tidak berhusnuzon kepada selain mereka. Nah, itu fakta yang ada ya, terjadi pada banyak orang gitu ya. Yang terutama tadi mereka yang sudah masuk pada kubangan ilmu kalam tadi. Nah, mutawahiman annahum haqqaqu fi hadzal bab ma lam yuhaqqiqhu ghairuhum. Dengan asumsi ya, mereka berasumsi bahwa ahlul kalam itu betul-betul telah meneliti, memilah-milah dalam bab tadi apa? Pokok-pokok agama gitu ya. Yang menurut mereka ahlul kalam udah betul-betul melakukan penelitian, sudah memilah-milah mana yang hak. Di mana hal ini tidak dilakukan oleh yang lainnya. Jadi orang yang ikuti manhaj ulama salaf itu, menurut orang yang sudah masuk ke dalam kubangan ilmu kalam, mereka ya yang tadi merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu belum betul-betul mendapatkan atau memilah-milah mana yang hak, kata mereka. Ini kata mereka. Nah, maka falau ata bi kulli ayatin, walaupun didatangkan kepada mereka setiap ayat gitu ya, yang menjelaskan tentang pokok-pokok agama, ma tabi'aha, mereka tidak akan mau ikut terhadap ayat tersebut. Kita katakan berulang-ulang, ini loh, ada beberapa kali Al-Quran menyebutkan Allah itu istawa di atas arsy. Mereka gak akan terima. Kita sebutkan, coba antum buka dalam surah ini ayat sekian, antum buka surah ini ayat sekian, mereka tidak akan mau menerima dalil hatta yu'ta bi syai'in min kalamihim, sampai didatangkan kepada mereka perkataan ahlul kalam, baru mereka akan percaya. Nah, itu orang kalau sudah masuk pada kubangan ilmu kalam, kita sampaikan dalil apapun tidak akan dia terima, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi, enggak, kecuali kalau kita kutip pendapat tokohnya. Nah, misalnya kata Sigmund Freud misalnya, atau kata siapa, Darwin atau Nietzsche misalnya ya, para filsafat, ahli filsafat barat itu, kita kutip kata Emil Durkheim misalnya, dia mengatakan begini-begini.
Kata Aristoteles misalnya, dia bilang begini, baru nerima. Tapi kalau Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran seperti ini, nggak mau mereka nerima. Nah, orang kalau sudah terjerumus masuk kepada kubangan ilmu filsafat atau kalam, nggak bisa nerima. Tapi kalau kita kutip tokoh filsafatnya, baru itu mau dengerin. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, nah, dalam menjelaskan masalah ini, ya, kadang-kadang beliau mengutip pendapat tokoh-tokoh ilmu kalam atau yang disebut al-mutakallimun. Ya. Agar apa? Agar orang itu mau dengerin. Ya, orang yang sudah terjerumus pada tadi kubangan ilmu kalam mau denger. Karena yang mereka kagumi adalah apa? Perkataan tokohnya. Gitu. Nah, ini ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, azan ya Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, ini pentingnya. Jadi ada catatan penting di sini. Beliau lalu katakan, summa qala, kemudian beliau berkata, wa laisa kullu man zakarna qaulahu minal mutakallimin. Nah, tidak setiap orang yang kami sebut, yang kami kutip perkataannya dari ahlul kalam, wa ghairihim, atau dari yang lain, ya, naqulu bi jami'i ma yaquluhu fi hadza wa ghairihi. Saya ulangi ya, tidak setiap yang kami sebutkan perkataan dari ahlul kalam atau yang lainnya tadi, nah, lalu kami mengatakan dengan seluruh apa yang dia katakan. Tidak, ya. Jadi hanya mengutip pendapat tokoh-tokoh ahlul kalam tadi, untuk tadi supaya orang-orang itu mau gitu menerima kebenaran. Gitu. Karena apa? Walakinnal haqqo yuqbalu min kulli man takallama bih. Karena apa? Karena kebenaran itu, ya, bisa kita terima dari siapapun yang berbicara dengan kebenaran. Kalau ada orang, dia seorang filsuf, omongannya benar, kita terima atau tidak? Terima, itu maksudnya. Kalau toh memang benar yang dia omongkan, kita kutip boleh atau tidak? Boleh kita kutip. Itu maksudnya. Ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, itu. Jadi kalau ada kebenaran yang diucapkan oleh siapapun, ya, oleh siapapun, maka kita harus menerimanya. Maka boleh saja kita mengutip pendapat ahli filsafat. Kita boleh saja mengutip pendapat ahlul kalam, boleh. Kalau dalam rangka untuk apa? Untuk izhar al-haq wa ibtalul batil. Tadi misalnya kita kutip perkataan Imam Ar-Razi ketika sudah sadar, ya. Kita kutip perkataan Imam Al-Ghazali misalnya. Nah, supaya dia mau nerima. Ya. Supaya mereka sadar. Itu dalam konteks filsafat Islam, ya. Tokoh-tokoh tersebut. Nah, di kampus-kampus tertentu di Jogja ini kan ada kampus-kampus yang mengajarkan ilmu filsafat. Seringkali kan yang dikutip tadi tokoh-tokoh seperti Nietzsche, Emil Durkheim, terus Aristoteles, Plato, apalagi Mas Ani? Sigmund Freud, ya. Nah, dan lain-lain itu. Itu yang dipelajari. Dulu sama, saya juga pelajari itu kan. Sampai saya beli buku-bukunya juga itu, ya. Ya, sama waktu S1, S2 begitu juga. Karena waktu S2 apalagi kan disuruh membuat makalah, ya, pemikiran siapa gitu, ya, misalnya Sigmund Freud tentang apa, tentang alam, tentang macam-macam lah, ya. Maka terpaksa kita harus cari rujukan dan membeli kitabnya itu. Nah, itu intinya mereka hanya mikir aja, mikir ngomong gitu, ya. Dalilnya hanya apa, ya, ada istilahnya itu ya argumen, ya, argumen. Nah, ada istilah saya lupa, ya. Nah, itu. Nah, kalau memang ada kebenaran dari mereka, boleh nggak kita kutip? Boleh, gitu, ya. Boleh kita kutip. Nah, kemudian dikatakan, ya, keterangan dari apa yang tadi, ya,
kita sebutkan perkataan dari ahlul kalam dan yang lainnya, kita tidak katakan semuanya apa yang dikatakan oleh dia itu. Akan tetapi kebenaran itu diterima dari siapapun yang berbicara dengan kebenaran. Hatta walau kana kafiron. Bahkan sampai jika yang mengatakan kebenaran itu orang kafir, kita terima atau tidak? Terima. Boro-boro orang kafir syaitan pun kalau dia ngomong benar terima atau enggak? Dulu Abu Hurairah kan dinasihati oleh syaitan. Benar. Lalu kan konsultasi sama Nabi. Yaitu syaitan itu sebenarnya. Tapi yang diomongin benar, diterima atau tidak? Walaupun syaitan yang ngomong. Nah itu. Jadi walaupun bahkan orang kafir yang ngomong, kalau benar kita terima. Maka idza ja'al insanu bil haq, kalau ada seseorang datang dengan kebenaran, faqbilhu, terima kebenaran itu. Nah, la li'annahu ja'a bihi fulan. Bukan disebabkan karena yang ngomong benar itu si fulan. Paham enggak maksudnya? Bukan karena si fulannya kita terima, tapi kita terima karena kebenarannya, karena haknya. Nah, jadi kita nggak peduli yang ngomong si fulan A, B, C, ya, atau tokoh-tokoh siapa gitu, nggak penting itu. Yang penting adalah kebenarannya, gitu. Jadi siapapun yang datang dengan kebenaran, maka kata saya Ibnu Sa'id, terima. Tapi bukan karena orang itu yang ngomong, tapi karena kebenarannya, gitu. La li annahu ja'a bihi fulan, walakin li annahu al-haq, karena yang benernya itu yang kita terima. Kama anna man ja'a bil batil, sebagaimana orang yang datang dengan kebatilan, narudduhu, kita harus tolak. Walau kana man qalahu min ahlil haq, meskipun yang ngomong itu ulama yang benar. Paham maksudnya? Misalnya ada ulama siapa yang kita kagumi, ya, kita percaya karena kelurusan cara berpikirnya, karena senantiasa selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Suatu ketika tergelincir gitu ya, apa yang disampaikannya batil, kita tolak atau kita terima? Tolak gitu. Nah, misalnya dari saya siapa, baik ulama salaf atau ulama khalaf ya, atau ustaz siapa. Walaupun beliau sudah masyhur dengan kelurusan akidahnya, dengan kelurusan manhajnya, kita tahu persis beliau. Nah, tapi pada saat beliau tergelincir, menyampaikan satu hal yang batil, kita harus tolak. Narudduhu. Nah, narudduhu. Walau kana man qalahu min ahlil haq. Kenapa demikian? Lianna al-wajib, karena yang wajib itu adalah apa? Ngikutin orang atau ngikutin dalil. Gitu. Maka jangan sampai itu terjebak ya pada ketokohan itu. Oh, beliau kan ustaz senior. Beliau kan dakwah dari dulu. Nggak mungkin lah salah. Kan gitu. Itu bahaya tuh. Beliau kan lulusan Madinah. Pasti bener lah. Itu nggak boleh begitu. Ya. Jadi, walaupun sudah tunjukkan ini loh, beliau keliru. Enggak. Nah, misalnya, kita ngomong begitu. Itu bahaya. Berarti kita sudah masuk apa tuh? Sikap apa itu? Sikap taklid atau sikap asabiyah. Nah, itu berbahaya. Ya. Jadi, yang perlu diperhatikan adalah kebenaran atau bukan yang disampaikan oleh seseorang itu. Jadi li'anna al-wajib an natba'a al-haqqa haitsu makana. Dimanapun kita berada, yang wajib kita ikuti adalah kebenaran. Nah, kebenaran itu kita ketahui dari apa? Kita bisa tahu sesuatu itu benar dari apa? Dari orang atau dari dalil? Dalil. Dari dalil. Nah, jadi yu'rafu. Nah, la yu'rafu al-haqqu birrijal. La yu'rafu al-haqqu birrijal. Kebenaran itu tidak kita kenal, tidak kita ketahui dari seseorang. Jadi maksudnya apa? Ukuran kebenaran itu bukan orang. Paham ya maksudnya? Bukan orang yang ngomongnya, bukan. Tapi apa? Justru ya kita kenal seseorang itu karena kebenaran yang dia sampaikan. Nah, seseorang itu dikenal karena kebenaran dia sampaikan, bukan kebenaran kita kenal, kita ketahui dari orangnya. Oh, kalau si fulan yang ngomong pasti benar. Bukan begitu.
Nah, orang si Fulan itu benar karena dia selalu ngomong yang benar. Nah, itu boleh kalau gitu. Ustadz Fulan, Syekh Fulan, Kiai Fulan ini dia itu benar. Kenapa? Karena dia selalu menyampaikan yang benar. Selalu ya merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Maka kita katakan nih si Fulan ini benar. Bukan dibalik. Ya. Ini benar karena si Fulan yang ngomong. Nah, kalau gitu salah apa benar? Salah. Ya, kalau kita ngomong, oh masalah ini yang benar begini. Kenapa antum bilang begitu? Karena yang ngomong kan si Fulan. Nah, itu bahaya itu. Nah, itu maka ada istilah yu'rafu ar-rijalu bil haqq wala yu'rafu al-haqqu bir rijal. Seseorang itu dikenal karena kebenaran yang dia selalu sampaikan dan bukan kebalikan. Bukan kita mengenal kebenaran dengan sesuatu yang karena diucapkan oleh seseorang. Bukan begitu. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain ya. Baik. Jadi itu ya. Tadi walakinnal haqqo yuqbalu min kulli man takallama bihi. Itu tadi penjelasannya. Fabayyana rahimahullahu taala, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah semoga Allah merahmati beliau menjelaskan annal gharda min naqlihi, bahwa tujuan beliau menukil atau mengutip pendapat tokoh-tokoh ilmu kalam itu adalah bayanu al-haqqi min ayyi insan, untuk menjelaskan kebenaran ya dari siapapun kebenaran itu. Itu tujuannya itu gitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengutip pendapat mutakallimun dari ahlul kalam si Fulan, dikutip lagi dari si Fulan, dikutip dari, dan semua mereka ahlul kalam. Tujuannya adalah apa? Untuk tadi menjelaskan yang hak. Selama apa yang dikatakan oleh si Fulan yang mereka semua adalah ahlul kalam atau para filsuf ya, itu nggak ada masalah. Kita ambil kebenaran yang diucapkan oleh mereka itu. Karena kebenaran kita terima dari siapapun ya. Min ayyin insanin. Nah, itu yang pertama. Li bayanil haqq. Yang kedua, li iqamatil hujjati ala haula min kalami a'immatihim. Dalam rangka untuk menegakkan hujjah atau argumen ya kepada mereka ya yang terjerumus tadi pada kubangan ilmu kalam. Nah, bagaimana cara menegakkan hujahnya? Yaitu dengan mengutip perkataan para ulama mereka, ya, tokoh-tokoh mereka yang memang bergelut di ilmu kalam atau di filsafat gitu ya. Wallahu a'lam. Ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik. Rampung sudah. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Nah, ya, jadi itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, intinya ya jangan berpaling dari Al-Qur'an dan Sunnah, apalagi dalam masalah usul itu pokok-pokok agama ya, tentang tauhid, tentang akidah, itu harus kembali kepada Al-Qur'an dan kepada Sunnah. Jangan tergoda untuk tadi merujuk kepada apa ya, untuk memperdalam ilmu kalam, memperdalam ilmu filsafat. Ya. Walaupun memang Al-Imam Al-Ghazali dikritik juga oleh Ibn Rushd. Ya. Maka Ibn Rushd setelah Imam Al-Ghazali menulis kitab Tahaffutul Falasifah, Ibn Rushd penulis kitab ya monumental juga ya. Beliau punya kitab luar biasa juga. Kami menikmati ya kitab karya Ibn Rushd, yaitu judulnya Bidayatul Mujtahid. Ya, Bidayatul Mujtahid ini kitab fikih luar biasa ya. Nah, beliau menulis kitab mengkritik Al-Imam Al-Ghazali dengan judul Tahaffutut Tahaffut. Ya. Kekacauan ya kitab Tahaffut Falasifah karya Imam Al-Ghazali. Tapi kalau itu kami ya, punya juga kitabnya ya, tapi belum sempat membacanya ya. Yang apa luar biasa karya Imam Ibn Rushd itu tadi kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ya. Itu luar biasa ya, karena memperluas wawasan ilmu kita tentang fikih ya. Jadi beliau luar biasa ya.
bisa menganalisa kenapa Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ulama lain misalnya berbeda dalam masalah ini. Oh, karena perbedaan dalam memahami dalil ini. Itu yang menarik dari kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd ya. Ini sebagai tambahan informasi ya. Ya, seorang tokoh yang mengkritik Imam Al-Ghazali yang menulis kitab tadi Tahafutut Tahafut ya. Ya baik Bapak-bapak dan sekalian, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat ya. Baik, sebelum diakhiri apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembahasan kita ya ini? Kalau tidak ya kita cukupkan. Kalau ada masalah di luar ini bisa nanti setelah ditutup. Ada? Silakan Pak. Pak Noto. Waalaikumsalam. Ilmu filsafat itu bersumber dari ilmu kalam itu, bisa dikatakan seperti itu. Oke, jawabannya iya. Jadi ilmu kalam itu ya sama. Persamaannya ilmu filsafat itu. Nah. Terus sumber dari ilmu kalam itu sendiri itu berasal dari mana? Tadi pengaruh ilmu filsafat. Ilmu kalam itu kalau di dunia Islam pemikiran manusia juga. Iya, betul sekali. Itu murni hasil pemikiran orang. Jadi ilmu kalam itu muncul setelah ada dialektika ya. Ada akulturasi, ada pertemuan gitu ya antara budaya orang-orang Islam dan budaya keilmuan dari Eropa ya, dari barat. Lalu muncullah ilmu kalam gitu ya. Kalau di sana dikenalnya ilmu filsafat. Itu. Gitu. Ya, gitu. Jelas kebenarannya ini. Itu. Sekarang makna Allah di atas tadi, maknanya seperti apa? Ya udah, Allah di atas. Allah di atas. Iya. Susah dipahami atau gampang dipahami? Allah di atas. Ya mudah dengan 99 asmaul husna itu. Ya. Kan jelas ya, dalam Al-Quran banyak ayat, ada 7 atau 8 ayat kan. Allah itu istawa di atas arsy kan. Istawa di atas arsy. Udah di atas. Tadi ilaihi yas'udu al-kalimut thayyib. Naik ke atas, yaitu ke Allah Subhanahu wa taala setiap perkataan yang baik. Berarti Allah di atas. Di atasnya di mana? Bersemayam di atas arsy. Udah. Kan udah selesai itu. Tapi kalau mereka yang terpengaruh ilmu kalam, mereka akan mikir lagi. Kalau Allah ada di atas arsy, berarti Allah butuh tempat. Kan gitu. Berarti arsy pastinya lebih besar daripada Allah, kan gitu. Nah, karena dia melakukan tamsil. Seorang raja duduk di atas singgasananya, besaran rajanya atau besaran singgasananya? Nah, kan mereka mikirnya begitu. Allah bersemayam di atas arsy. Berarti kalau begitu arsy-nya lebih besar daripada Allah, kan itu. Bingung tuh mereka akhirnya. Nggak ada ujungnya. Kalau begitu, itu nggak mungkin deh. Gitu kan, Allah maha sempurna. Masa sih Allah butuh sama makhluk? Enggak. Terus gimana dong? Udah, Allah itu wujud bila makan. Udah gitu akhirnya. Allah ada tanpa tempat. Itu kalau dikejar lagi tambah bingung lagi dia. Nah, jadi itu Pak Panoto ya. Kalau Al-Quran clear, jelas. Nah, kalau ilmu filsafat, ilmu kalam ya basisnya adalah ya hasil otak-atik pikiran mereka. Dia mikirin buat teori. Nah, itu. Itu ya. Jadi kan ya kayak pemikiran Plato, Aristoteles dan lain-lain kan begitu. Dia mikir serius gitu, memikirkan tentang apa saja dipikirin. Lalu dia bahas, ya omongin tentang alam, tentang Tuhan, tentang macam-macam. Tapi sumbernya adalah pikiran mereka sendiri. Kalaupun ada rujukan, misalnya ya, yang sekarang ini, orang-orang di zaman sekarang, rujukannya apa? Ya rujukannya hasil pemikiran tokoh-tokoh sebelumnya. Nah, tadi seperti tentang apa gitu ya. Bahkan si Sigmund Freud itu kan gila kan akhirnya. Jadi gila dia kan. Karena
mikir nggak ada selesai-selesainya. Gitu. Rata-rata orang filsafat ini kayak orang linglung. Itu. Ya. Iya, maka tidak heran jika ada di kampus tertentu orang kuliah di fakultas filsafat, jurusan filsafat, yang tadinya sholat jadi nggak sholat. Itu tidak aneh gitu, jika itu terjadi. Karena dia dibuat ragu kan, jadi ragu. Ya. Dua ini kok bisa, berarti sudah sampai apa? Sudah sampai Nah, tanya sendiri antum sama Mas Anin itu ya. Atau jangan-jangan waktu belajar tidur nggak didengerin kan? Bisa jadi nggak terpengaruh kan? Nah, atau kalaupun serius karena ada pembandingnya. Jadi di satu sisi dia belajar di kelas terpaksa karena terpaksa kan? Belajar filsafat, tapi di sisi lain dia mencari majelis-majelis ilmu yang benar kan? Sehingga bisa difilter kan, disaring gitu. Kan mungkin juga itu terjadi. Nah, itu. Jauh dari hidayah ya. Iya, dia bisa tadi malah jauh dari hidayah. Nah, dia akan tadi terkena subhat, dia akan muncul keraguan-raguan. Tapi tadi masalahnya itu jadi syiar mereka. Jadi orang itu nggak akan, Pak Noto itu akidahnya nggak akan benar sampai ragu-ragu dulu gitu. Nah, kalau udah mengalami keraguan itu bisa benar kan gitu. Kan ngaco itu ya. Nah, itu syiarnya mereka itu. Al-mutakallimun. Nah, jadi itu Pak Noto. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini saat orang liberal mengatakan bahwasanya kebenaran itu relatif. Bagaimana membantah mereka Ustaz? Kebenaran itu relatif. Nah, itu pengaruh filsafat juga. Jadi menurut si A benar, menurut si B belum tentu benar kan gitu, relatif itu. Jadi kata mereka tidak ada kebenaran absolut gitu kan. Yaitu orang-orang yang ngomong begitu, kebenaran itu relatif, tidak ada kebenaran absolut. Itu orang yang sudah kena pengaruh pemikiran filsafat atau ahlul kalam. Kalau kita, ada nggak kebenaran mutlak? Ada. Nah, kebenaran yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Itu pasti benar. Misal contoh konkret, surga, neraka ada atau tidak? Nah, kalau kita yang merujuk pada Al-Quran dan Sunnah tegas mengatakan ada. Dan ini kebenarannya relatif atau absolut? Adanya surga itu. Absolut, karena yang ngomong siapa? Allah dan Rasulnya. Tapi bagi mereka belum tentu, kan gitu. Relatif kan gitu. Nah itu. Ya, dia akan ragu-ragu. Itu. Apa ada yang pernah ke surga? Kan itu ditanyakan. Siapa coba yang pernah ke surga? Itu ditanyakan. Dia ingin mana buktinya? Nah, itu nanti ada istilahnya, dia itu mengukur kebenaran itu bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan akal, berdasarkan pengalaman. Nah, jadi sesuatu yang tidak bisa dialami, nggak bisa dibenarkan. Gitu. Gitu. Jadi kalau baru Al-Quran, baru Sunnah menjelaskan itu belum bisa. Menurut mereka ya, menurut mereka. Jadi harus bisa dialami betul gitu. Apa? Ya jelas. Ya tadi dia ragu kan, dia ragu. Ya itu Pak Noto. Wallahu a'lam bishawab. Namanya kebenaran itu seperti kalau orang kalau melihatkan 9 dan 6 yang lihat dari atas, yang lihat ini yang kanan, Ya. dari bawah. Tuh kayak Vario tuh. Nah. Dan ini mohon maaf ya. Ini kan jadi syiarnya mereka. Yaitu yang dimaksud kebenaran relatif. Jadi belum tentu sesuatu menurut si A. Ya, menurut pihak pertama ini. Nah, contoh gini deh. Coba saya tanya. Ini contoh lain ya, itu tadi kan. Ini warna HP saya apa? Saya bilang hitam. Hitam. Antum bilang oranye kan? Nah, relatif. Antum benar atau tidak? Saya benar atau tidak? Nah, kan gitu. Kata mereka kan gitu. Sama seperti lihat angka 9 tadi kan. Dari arah yang berbeda. Ini jadi syiar mereka. Oh, ini gampang sekali dipatahinya ini. Jadi, akhirnya apa?
semua bisa benar. Kan itu kacaunya nanti. Siapapun bisa benar. Enggak. Dalam Islam itu, ya, ini kan perbedaan perspektif tadi kan, perbedaan cara pandang. Jadi kalau ada orang memahami suatu masalah berbeda-beda, ya karena kebenaran itu relatif tadi. Maka bisa beda-beda menurut si Fulan dan si Fulan bisa beda. Pak Rio dan saya memandang sesuatu benar atau tidak bisa berbeda. Itu namanya kebenaran itu sifatnya relatif. Karena syiar mereka begitu. Tergantung perspektif gitu. Padahal kalau kita kembali ya kepada syariat Islam sebagaimana dijelaskan para ulama, perbedaan pendapat orang itu kan ada dua macam. Masih ingat nggak? Masih ingat? Al-ikhtilaf dalam Islam itu ada dua macam. Apa itu? Ada al-ikhtilaf at-tanawu'i, ada al-ikhtilaf at-tanaqudi. Apa itu al-ikhtilaf at-tanawu'? Perbedaan pendapat yang bersifat variatif. Nah, apa itu al-ikhtilaf at-tanaqudi? Yang kontradiktif. Kalau ikhtilaf perbedaan pendapat yang sifatnya variatif bisa diterima atau tidak? Nah, itu yang kayak gini. Ini namanya ikhtilaf tanawu. Antum bilang orange, saya bilang hitam. Berbeda kita kan? Perbedaan kita ini sifatnya variatif. Nah, ini yang perbedaan variatif itu tergantung perspektif tadi. Tapi tidak semua perbedaan sifatnya begitu. Nah, itu yang perlu dipahami. Ada memang kebenaran yang relatif ada. Tapi ada kebenaran absolut. Kalau mereka kan semua kebenaran relatif. Gitu. Orang mau sembuh dari penyakit gula darah, menurut si Fulan minum daun salam. Yang lain bilang minum biji mahoni. Yang lain bilang minum teh insulin. Daun insulin. Kan semua mengalami itu. Oh, ternyata dia yang minum daun insulin bisa sembuh. Yang pakai biji mahoni bisa sembuh. Akhirnya ngomongnya beda-beda kan. Nah, itu kan variatif kayak gitu. Itu relatif kan. Nah, ya itu nanti baru perbedaan seperti itu. Sebagian orang itu rahmat gitu ya. Orang bisa memilih. Bisa milih akhirnya kan. Mana yang paling cocok untuk saya? Daun salam, daun insulin, atau mahoni? Oh, saya lebih cocok mahoni kalau saya. Nah, coba kalau semua harus daun insulin misalnya. Padahal pahitnya bukan main misalnya kan. Repot. Contoh itu ya dalam masalah sehari-hari. Ya. Terus yang kedua al-ikhtilaf at-tanaqudi. Perbedaan pendapat yang sifatnya kontradiktif. Tidak mungkin bisa diterima. Pasti salah satu benar salahnya. Dulu di zaman sahabat, mereka pernah nggak berbeda pendapat sesama sahabat? Pernah. Ada nggak contoh perbedaan pendapat sahabat yang itu masuk kategori al-ikhtilaf at-tanawu? Ada nggak? Ada. Contoh ketika Nabi nyuruh para sahabat, ya, janganlah kalian sholat asar kecuali kalau kalian sampai ke kampungnya Bani Quraizo. Pernah dengarkan hadis ini? Akhirnya ketika di jalan, waktu asar mau habis. Sebagian sahabat, kita sholat sekarang. Kenapa? Ini udah mau maghrib. Padahal ke kampung Bani Quraizo masih lama. Akhirnya mereka sholat di situ. Sebagian sahabat lain mengatakan, kan tadi Nabi bilang apa? Jangan sholat asar kecuali kalau kita sudah sampai ke kampung Bani Quraizo. Akhirnya sebagian sahabat enggak sholat asar, terus lanjut perjalanan. Nah, ketika kembali sampai kepada Nabi, mereka sampaikan kejadian itu, dikonsultasikan kepada Nabi, dikonfirmasi. Kalau dulu enak ada Nabi kan, berbeda pendapat tanya sama Nabi. Kalau kita sekarang berbeda pendapat tanya sama siapa? Kembali kepada dalil tentu saja kan. Nah, akhirnya setelah sampai kepada Nabi, apa ada yang disalahkan oleh Nabi? Tidak. Berarti itu namanya apa? Ikhtilaf apa namanya? Tanawu. Ya, artinya bisa diterima. Yang satu melihat apa yang dikatakan Nabi secara zahir. Secara zahir apa dia bilang? Jangan sholat asar sebelum sampai ke kampung Bani Quraizo. Sementara yang satu lagi memahaminya berdasarkan apa? Yang satu bidzahirin nas, yang kedua illatin nas. Melihat dari alasan perintah Nabi.
Kenapa Nabi nyuruh kita jangan sholat asar kecuali kalau sudah sampai kampung Bani Quraidah? Kenapa? Itu artinya kita suruh cepat-cepat. Nah, itu namanya mereka memahami perintah Nabi atau larangan Nabi berdasarkan ilahnya. Maka ada nanti kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatin wujudan wa adaman. Itu ada kaidah bunyi gitu. Hukum itu berlaku atau tidaknya tergantung ada alasannya atau tidak. Nah, maka para sahabat yang memahami perkataan Nabi dari sisi ilah alasannya, mereka tetap sholat asarnya di jalan walaupun belum sampai ke kampung Bani Quraidah, dan itu diterima semua oleh Nabi. Maksudnya tidak ada yang salahkan. Tapi ada nggak contoh perbedaan pendapat sahabat yang oleh Nabi yang satu dibenarkan, yang satu dianggap tidak benar? Ada nggak? Contohnya apa? Gimana itu? Nggak bebasin. Terus akhirnya? Nah, akhirnya itu keliru gitu ya. Sikap orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat masih ya itu. Atau contoh lain yang gampang lagi. Ada 2 orang sahabat melakukan safar. Tayamum. Habis tayamum sholat. Setelah sholat ada air. Yang satu ngulangi lagi sholatnya, yang satu enggak. Berbeda nggak pendapatnya? Ada ikhtilaf kan? Nah, sampai ke Nabi, mereka cerita, ya Rasul tadi begini-begini. Apa kata Nabi? Kepada orang yang mengulangi sholatnya, Nabi bilang apa? Nah, laka ajroni, kamu dapat 2 pahala. Pahala dari sholat pertama dan pahala dari sholat yang kedua. Bagi siapa yang mengulangi, Rasul bilang laka ajroni. Bagi yang tidak mengulangi, Rasul bilang apa? Ajza'at ka sholatuk wa asabta sunnah. Sholatmu yang engkau lakukan 1 kali itu berpahala dan engkau sesuai sunnah. Yang ngulangi atau yang enggak ngulangi yang dibenarkan oleh Nabi. Nah, kan Nabi jelas membenarkan. Ini namanya ikhtilaf apa kalau begitu? Tanakud. Artinya kontradiksi. Yang satu ngulang, yang satu enggak ngulang. Kontradiksi kan? Yang benar yang mana? Kenapa antum bilang yang benernya nggak ngulang? Karena Rasul mengatakan kepada dia asabta sunnah. Engkau sesuai sunnah. Nah itu. Jadi syiar mereka tadi, para filosof atau ahlul kalam, kebenaran itu relatif. Terbantahkan dengan dalil ini tadi. Nah gitu. Memang ada yang kebenaran yang bersifat variatif ada. Dalam Islam juga ada. Gitu. Ya itu. Wallahu a'lam. Mungkin saja. Bisa aja. Cuman tadi kan kita harus kembali kepada dalil itu. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Dian, saya kira cukup ya. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri kajian kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.